Halo, saya Mercy Tirayo, presenter program Update Corona. Perbarui terus informasi Anda dengan berita-berita independen dan terpercaya di YouTube channel Kompas TV. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, serta aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi berita-berita terkini. Kompas Siang kembali dengan informasi vaksin, uji coba vaksin untuk anak-anak. Para produsen vaksin kini tengah berlomba melakukan uji klinis penggunaan vaksin COVID-19 untuk anak-anak. Belum tersedianya vaksin COVID-19 untuk anak-anak jadi kekhawatiran tersendiri saat diberlakukannya sekolah tatap muka pada tahun ajaran baru Juli mendatang. Sejumlah sekolah di berbagai daerah menggelar uji coba pembelajaran tatap muka jelang diberlakukannya sekolah tatap muka pada tahun ajaran baru Juli mendatang. Di DKI Jakarta, uji coba pembelajaran tatap muka dilakukan di 85 sekolah. Uji coba ini dilakukan selama 2 pekan mulai 7 April sampai dengan 29 April mendatang. Meninjau uji coba sekolah tatap muka, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria memastikan sejumlah syarat yang harus dipenuhi sekolah, mulai dari vaksinasi tenaga pengajar, persiapan sarana prasarana sekolah, hingga pembagian siswa yang masuk sekolah. Setiap minggu itu kurang lebih 3 hari ya, Senin, Rabu, Jumat ya Bu ya. Selang-seling sekolah selama 1 hari kurang lebih 3 sampai 4 jam ya, proses belajar mengajar di setiap sekolah. Jadi memang kita batasi jumlahnya juga tidak boleh lebih dari 50% di ruang kelas ya. Kemudian juga waktunya kita batasi, jamnya, harinya juga kita batasi, semuanya sesuai dengan protokol kesehatan. Diberlakukannya kembali pembelajaran tatap muka dibayangi dengan adanya kekhawatiran penyebaran COVID-19 di sekolah. Di Padang, 61 orang siswa SMA Negeri 1 Sumatera Barat terinfeksi COVID-19 setelah memulai pembelajaran tatap muka Januari lalu. Sementara di Jambi, 56 siswa dan guru SMA Negeri Titian Teras juga terinfeksi COVID-19 diduga karena tak disiplin protokol kesehatan. Munculnya sejumlah klaster COVID-19 di sekolah ini tentu mengkhawatirkan. Apalagi hingga kini belum ada satupun vaksin COVID-19 yang penggunaannya disetujui WHO pada anak dan remaja di bawah usia 18 tahun. Pemerintah pun masih menanti kajian lengkap para ahli di dunia. Vaksinasi anak sampai sekarang memang belum ada uji klinis yang dilakukan oleh seluruh vaksin yang ada terkait anak. Baru diawali saja kajiannya. Ya. Jadi sekarang vaksinasi diberikan umumnya di atas usia 16 atau 18 tahun. Mengapa dibuat seperti itu? Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Menteri Pendidikan, karena prevalensi atau kemungkinan tertular dan fatalitasnya virus COVID-19 di usia muda itu sangat kecil atau hampir tidak ada. Saat ini, para produsen vaksin masih berlomba melakukan uji klinis penggunaan vaksin COVID-19 untuk anak-anak. Di antaranya Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca Oxford, dan Biotech Sinopharm. Jika pembelajaran tatap muka tetap dibuka pada Juli mendatang, hampir pasti Indonesia belum punya vaksin COVID-19 untuk disuntikan kepada anak-anak. Juli ini kan hanya berjarak 3 bulan dari sekarang bulan April ya. Jadi 3 bulan ke depan tentu saja vaksinasi pada anak ini kelihatannya belum akan masuk di kita. Jadi pada rentang ini Indonesia belum akan memiliki sumber vaksin yang akan cocok untuk anak-anak. Karena di negara-negara prinsipal atau produser vaksin pun sekarang yang paling advance kan baru dari Pfizer ini yang sedang mendaftarkan ke FDA-nya. Kalaupun sekolah itu harus dibuka, maka segmentasi ini prioritasnya pada pendidikan tinggi atau ke atas, tidak pada yang ke bawah. Apalagi dikaitkan dengan vaksin juga pada level usia 12-17 itu usia remaja. Vaksinasi pada anak penting dilakukan karena anak-anak tak kebal pada COVID-19. Mereka kan termasuk yang rentan, walaupun dibilang lebih kuat daripada dewasa. Tetapi nanti kalau mereka pulang ke rumah, mereka akan bertemu dengan orang-orang di rumah yang juga sebagian belum tentu sudah divaksinasi. Kalau memang kita cakupannya kan guru, lansia, dan sebagian petugas publik.
Tapi orang tuanya belum tentu semuanya termasuk yang golongan sudah divaksinasi. Jika pemerintah bersikukuh untuk tetap menggelar pembelajaran tatap muka, kedisiplinan terhadap protokol kesehatan harus menjadi syarat utama jika tak ingin angka COVID-19 kembali melonjak. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi lebih lengkap kita sapa penasihat senior Dirjen WHO Diah Satyani Saminarsi langsung dari Geneva, Swiss. Selamat siang Ibu Diah atau selamat pagi waktu Geneva ya Bu Diah? Selamat siang Mas Radi, selamat pagi waktu Jenewa. Ya, Mbak Diah, perkembangan uji vaksin COVID-19 pada anak apa saja yang sudah diuji dan sejauh ini seperti apa hasilnya? Sebenarnya khusus untuk anak dan remaja, jadi kita WHO memiliki sebuah network of scientists gitu, yang para ilmuwan peneliti yang sejak tahun lalu sudah bergabung di dalam beberapa grup peneliti yang dikumpulkan oleh WHO dan bertemu secara berkala membagi hasil-hasil penelitian. Yang diteliti adalah dari mulai soal vaksin, treatment, obat-obatan, dan apakah kapan waktu yang tepat untuk pembukaan kembali pembelajaran tatap muka. Namun khusus untuk vaksin belum ada penelitian yang bisa diberikan, kecuali bahwa klaim dari Pfizer BioNTech tanggal 31 Maret yang lalu untuk usia remaja 12 sampai 15 atau adolescent itu sudah bisa diklaim ada 100% dan sekarang sedang dimintakan sertifikasi dari FDA-nya, dan kemudian tentunya akan diurus oleh Pfizer mendapatkan EUL dari WHO. Jadi baru satu produsen vaksin yang sejauh ini mengklaim ada efikasi terhadap anak-anak 12 sampai 15 tahun usianya. Jadi di bawah 12 tahun belum ya. Jadi tidak bisa kita harus precise, harus tepat bahwa ini 12 sampai 15 tahun, dan Pfizer itu memang 16 ke atas sudah bisa disuntik oleh Pfizer. Jadi dia mundur kemudian 12 sampai 15 kemudian diuji cobakan dan diklaim efikasinya. Ya, ini artinya kalau kita lihat berdasarkan kategori usia 12 sampai 15 tahun ini anak-anak usia sekolah SMP dan SMA begitu ya, Bu Diah ya. Betul. Ya, nah Ya, yang betul. jadi catatan juga vaksin yang eksis ada di Indonesia adalah Sinovac dan juga AstraZeneca. Kalau saya menyimak pernyataan Mbak Diah tadi, hanya Pfizer BioNTech yang melakukan uji coba. Artinya vaksin yang ada di Indonesia, Sinovac dan AstraZeneca, belum ada penelitiannya dan seperti klaim mereka bahwa ada efikasi untuk anak-anak belum terbukti ya? Jadi saya koreksi sedikit Mas Ray. Yang melakukan uji barangkali bukan hanya Pfizer, barangkali banyak produsen vaksin lain yang melakukan uji coba untuk anak-anak, namun yang sudah mengeluarkan hasilnya baru Pfizer. Ya. Dan itu artinya yang lain-lain belum mengeluarkan, kalaupun sudah melakukan, belum ada hasil yang secara signifikan bisa diklaim. Ya. Nah, ini juga terkait dengan kebijakan pemerintah Indonesia yang saat ini sudah bersiap menggelar sekolah tatap muka pada Juli mendatang. Sekarang sejumlah daerah sudah melakukan uji coba sekolah tatap muka, meskipun belum full dalam 1 minggu. Lalu bagaimana WHO merespons hal ini dari tingkat keamanan bagi anak tentunya? Apa saja yang mesti disiapkan oleh pemerintah Indonesia? Sejak awal, waktu pandemi sudah mulai berjalan beberapa bulan, WHO posisinya tetap sama, yaitu keputusan pembukaan kembali pembelajaran tatap muka harus sesuai dengan keputusan pemerintah nasional. Jadi kembali kepada negara masing-masing untuk memutuskan itu dengan permintaan bahwa keputusan itu didasarkan oleh data dan evidence yang ada sesuai dengan perkembangan epidemiologi yang ada di lokasi-lokasi tertentu. Jadi kalau untuk Indonesia kita tidak bisa melihat hanya satu negara Indonesia saja. Jadi harus dilihat betul-betul per wilayah data yang tersedia, kondisi wabahnya seperti apa di daerah tersebut, baru kemudian diambil keputusan untuk buka atau tidak buka pembelajaran tatap muka. Jadi sejak awal posisi WHO adalah demikian. Artinya Kedua, sudah ya silakan Mbak. Ya, kalau menyambung pertanyaan Mas Radi tadi,
pertemuan kembali, apakah itu di sekolah ataupun itu di tempat-tempat pertemuan yang lain, seperti misalnya di kantor, itu memang mensyaratkan protokol kesehatan yang sangat ketat. Jadi vaksin bukan satu-satunya indikator apakah pembukaan pembelajaran tatap muka kembali itu aman atau tidak. Saat ini kalau saya memantau berita di Indonesia, guru-guru sudah mendapatkan vaksin, tapi itu bukan berarti protokol kesehatan bisa dilonggarkan. Karena penanganan wabah balik lagi vaksin dan dengan protokol kesehatan yang tepat dimanapun. Terlebih ini di dalam sebuah ruangan yang tertutup dengan adanya perkumpulan orang-orang untuk beberapa orang gitu kan. Jadi memang harus ada protokol kesehatan yang sangat ketat diterapkan. Ya, yang harus digarisbawahi vaksin bukan satu-satunya medium untuk menghilangkan pandemi dari dunia ini begitu ya, Bu Diah. Protokol kesehatan harus tetap terutama dijalankan. Terutama saat ini suplainya masih sangat terbatas. Ya. Jadi kita tidak bisa rely hanya bergantung hanya kepada vaksin, tetapi tetap harus melakukan protokol kesehatan dan surveillance yang juga sama penting. Ya, berbicara soal vaksin, di Hari Kesehatan Dunia atau World Health Day, bagaimana WHO menilai distribusi vaksin COVID-19 di dunia saat ini, Mbak Diah? Ya, jadi ini Hari Kesehatan Dunia yang sebenarnya sangat prihatin. Sudah 2 kali kita merayakan Hari Kesehatan Internasional yang dalam situasi pandemi. Tahun ini WHO meminta temanya adalah membangun dunia yang lebih berkeadilan untuk semua. Itu salah satu yang diminta WHO adalah ada 5 sebenarnya permintaannya. Salah satunya adalah yang ditanya tadi soal vaksin, tetapi bukan hanya vaksin, yaitu semua COVID-19 teknologi, semua. Jadi testing, treatment, vaksin itu available untuk semua orang, tanpa ada pengecualian apapun. Posisi WHO tentunya mendorong vaksin equity, keberadilan terhadap adanya vaksin, mendorong agar kelompok-kelompok rentan terlebih dahulu yang didahulukan untuk mendapatkan vaksin karena mereka yang harus ditolong lebih dahulu karena membutuhkan bantuan lebih banyak, dan kemudian invest kepada primary healthcare, kepada layanan kesehatan primer, mendorong untuk setiap negara 1% dari GDP, menginvest 1% dari GDP untuk primary healthcare, membangun data sistem yang sangat kuat. Jadi WHO di Hari Kesehatan Internasional ini melihat bahwa baru 51% negara yang melakukan disagregasi data COVID. Dan kami ingin mendorong agar data sistem ini dibangun lebih baik oleh seluruh dunia. Itu salah 3 dari 5 yang ada. Kemudian keduanya tentu komunitas yang lebih resilient, yang lebih tangguh. Itu juga didorong oleh WHO agar terus dibangun. Jadi sekali lagi Mas Radi, vaksin tetapi juga bukan hanya vaksin. Ya, informasi yang menarik, sangat berguna untuk kita semua yang ada di Indonesia, langsung dari perwakilan WHO perwakilan Indonesia yang ada di WHO di Geneva. Terima kasih Mbak Diah Saminasih atas informasi yang Anda sampaikan di Kompas Siang. Sehat selalu.